Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun menyayangkan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa Jumat pagi ini. Penangkapan dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tim kuasa hukum memprotes keras penangkapan Dr. Tifa dan Roy pagi ini. Refli bilang Dr. Tifa dan Roy Suryo selalu kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penangkapan tanpa pemberitahuan ini sangat disayangkan. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan kepada kuasa hukum terkait latar belakang dari penangkapan ini. Roy Suryo dan Dr. Tifa kini tengah berada di Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo bermula dari gugatan yang diajukan bersama sejumlah rekannya terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menuding ketidakaslian dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan presiden yang kemudian memicu polemik. Namun situasi berbalik. Setelah Roy Suryo justru ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran bohong atau hoax, laporan dilayangkan sejumlah pihak yang menilai tudingan itu menimbulkan kegaduhan publik dan melanggar UU ITE. Hingga kini proses hukum masih berjalan, disertai upaya hukum dari pihak Roy Suryo, termasuk permohonan penghentian penyidikan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun menilai penangkapan Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma janggal. Refli juga menyampaikan protes kepada Polda Metro Jaya terkait penangkapan ini. Dirinya juga sudah berbagi pesan kepada Komisi 3 DPR terkait penangkapan ini dan ia meminta DPR tidak boleh diam saja menghadapi persoalan ini. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif. Subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu. Karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya, itu sudah hampir 30 kali sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Sementara kuasa hukum Roy Suryo lainnya, Ahmad Hozinudin, menyampaikan penangkapan kliennya merupakan abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang. Ia bilang penangkapan ini untuk menekan kliennya dengan praktik yang brutal. Penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan. Lalu kalau undang-undang yang baru diubah yang oleh DPR ini dinarasikan akan memberikan keadilan, akan memberikan kepastian, lebih humanis, tapi praktiknya brutal, praktiknya tidak bermoral, bahkan mau masuk ke ruang privasi Pak Roy. Bagaimanapun Pak Roy itu pernah mantan menteri atau kalaupun dia warga negara yang biasa, tetap saja kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh aparat penegak hukum dengan dalih melakukan tindakan penegakan hukum dalam hal ini penangkapan, kecuali tertangkap.
Saudara, kita akan langsung menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan terkini kasus penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Dan kita akan dengar dari jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Ian Faris di Polda Metro Jaya. Carla, selamat siang. Jadi kalau kondisi terkini di Polda Metro Jaya seperti apa? Apa saja informasi terbaru terkait penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo? Selamat siang, Vidi dan juga saudara. Hingga saat ini, Dr. Tifa maupun Roy Suryo masih berada di Subdit Kemnak, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana sudah berada di Polda Metro Jaya sejak pagi hari dan berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum untuk Dr. Tifa dijemput paksa ataupun ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya ini pada pukul 7 pagi dan Roy Suryo pada dini hari di kediamannya masing-masing, di mana ini belum ada pemberitahuan sebelumnya ataupun juga tidak adanya pemanggilan sebelumnya kepada kedua belah pihak, di mana ini yang sangat disayangkan oleh kuasa hukum baik dari Dr. Tifa maupun juga dari pihak Roy Suryo, karena dari kuasa hukum mengatakan bahwa sejauh ini dan selama ini Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini selalu bersikap kooperatif terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, sehingga apabila dilakukan penangkapan paksa pada hari ini dianggap sebagai abuse of power dari pihak Polda Metro Jaya, di mana sebenarnya dianggap pihak Polda Metro Jaya ini memiliki pilihan untuk melakukan pemanggilan terhadap Roy Suryo maupun Dr. Tifa dibandingkan dengan melakukan penangkapan secara paksa. Dan hingga ataupun sejak tadi pagi, Vidi dan juga saudara, pihak kuasa hukum sudah hadir di Polda Metro Jaya. Ada kuasa hukum dari Dr. Tifa yakni Refli Harun, dan juga disusul siang harinya ada kuasa hukum dari Roy Suryo yaitu Ahmad Kozinuddin yang telah berada di Polda Metro Jaya. Keduanya sepakat dan satu suara menyayangkan adanya penangkapan pada Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pada pagi ini, di mana hingga saat ini pihak dari kuasa hukum mengatakan bahwa polisi memiliki waktu 1x24 jam pasca penangkapan untuk kemudian melakukan penahanan, dan apabila nantinya diputuskan untuk melakukan penahanan, maka pihak kuasa hukum akan mengajukan upaya penangguhan penahanan maupun juga jaminan penahanan. Kembali ke studio. Baik, Claudia Carla, terima kasih untuk laporannya dari Polda Metro Jaya terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Selamat bertugas kembali.